Ya halo guys, balik lagi dengan saya Karsa dan kali ini saya akan bahas sebuah HP dari Xiaomi yaitu Redmi Note 8. HP ini sudah rilis sejak tahun 2019 di Indonesia tentunya. HP ini adalah suksesor dari Redmi Note 7 yang sebelumnya juga sangat hype banget di awal tahun 2019 dulu. Dan ini adalah penyempurna dari Redmi Note 7, Redmi Note 8. Dan kira-kira masih worth it kah HP ini dipakai di tahun sekarang? Sebenarnya udah pernah saya bahas ya sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu tentang Redmi Note 8 ini. Dan kali ini saya akan menceritakan beberapa pengalaman setelah beberapa bulan saya memakai HP ini sebagai second daily ya. Oh ya, beberapa video yang saya shoot di channel ini kebanyakan saya ambil menggunakan Redmi Note 8. Itu settingannya di resolusi 1080p, saya yang pakai 60 frame per second. Jadi lumayan stabil sih. Saya nggak gunakan 4K karena memang agak goyang-goyang hasilnya. Dan untuk 30 fps pernah saya gunakan tapi agak gimana ya gambarnya, framenya tuh agak kurang, jadi saya gunakan di 60 fps. Dari syuting yang mungkin 1 bulan belakangan ini saya pakai HP ini untuk mau mengambil gambar, dan saya rasa kemampuan dari kameranya ini masih cukup mumpuni. Dan kebetulan juga untuk thumbnailnya itu saya shoot pakai Google Camera atau Gcam, jadi lumayan jos sih Redmi Note 8 ini dipasang Gcam. Jadi mungkin teman-teman yang berencana membeli HP ini mungkin ya untuk kameranya masih mumpuni di tahun sekarang. Mungkin itu aja sih, untuk kameranya masih oke. Untuk kamera sendiri, HP Redmi Note 8 ini punya 4 buah lensa kamera yang masing-masing beresolusi 48 megapiksel sebagai kamera utama, 8 megapiksel sebagai ultra wide, 2 megapiksel depth sensor, dan 2 megapiksel sebagai makro. Dan ada juga LED flash ya di sini, dan ditemani sensor fingerprint tentunya. Dan ada logo Redmi di bagian belakang yang lumayan manis sih. Dan di bagian depan ini kita akan menemukan poni kecil water drop, dan di sini ada juga LED notifikasi ya di sini tentunya. Masih ada LED notifikasi kok. Dan untuk yang warna Neptune Blue ini, kalau membedakan LCD ori atau enggaknya tuh cukup mudah ya, karena memang kalau yang ori di sini dikasih list berwarna biru yang di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan HP bekas dengan yang warna Neptune Blue ini ya, kondisinya ini udah nggak ada biru alias hitam gitu, itu udah ganti sih LCD-nya, berarti udah ganti. Itu cara termudah untuk membedakan LCD ori atau enggak, khusus yang warna Neptune Blue ini. Yang warna Moonlight White sama Black sih agak susah ya, jadi harus hati-hatilah kalau ngecek HP bekas. Poin lain yang ingin saya ceritakan di HP ini adalah performa dari chipsetnya masih lumayan sih, Snapdragon 665. Untuk layarnya sendiri ini berukuran 6,3 inci, resolusinya sudah Full HD. Saya rasa untuk HP entry level zaman sekarang ya, yang kebanyakan tuh dibanderol dengan harga 1,99 juta. Kalau saya pribadi sih mending membeli HP ini yang dengan kondisi bekas. Yang untuk varian RAM 4 ini kebanyakan sudah menjual di harga 1,3 sampai 1,4,5 juta. Dan itu nggak di e-commerce ya seperti Shopee. Kebanyakan sih saya cek di marketplace seperti Facebook, forum jual beli, dan ada juga yang di OLX. Kalau di e-commerce itu masih lumayan tinggi. Masih ada yang jual yang 1,6 jutaan lah gitu. Bahkan ada yang 2 juta. Itu nggak worth it banget sih kalau harga segitu. Mending pertimbangan ke Redmi Note 9 Pro kalau udah harga kepala 2. Dan untuk HP yang sedang saya bahas ini, dia sudah berjalan di Android 11 kalau nggak salah. Ya benar, Android 11 berbasis MIUI 12.5.2. Dan ini kok agak ini di sini ada banyak ayam berkokok ya, jadi saya pun ngomong agak sedikit nggak jelas, jadi maklumin aja ya, masih pemula tentunya. Salah satu hal yang mungkin saya suka dari Redmi Note 8 ini sampai tahun sekarang adalah bodi belakangnya ini masih lumayan terasa premium. Ini terbalut oleh kaca dan framenya ini memang terbuat dari plastik. Dan untuk proteksi layar depannya ini sendiri sudah Corning Gorilla Glass A5, dan itu gokil sih. Harga 2 jutaan untuk varian RAM 4 pada saat awal rilis, dan 1,99 juta di RAM 3 yang saat itu rilis. Dan itu sih yang gokil, tapi saya kurang suka yang warna Neptune Blue ini. Saya lebih suka ataupun lebih manis ya, saya rasa yang warna Moonlight White itu manis banget sih. Dan
susah sih nyarinya, adapun harganya lumayan mahal. Hal lain yang mungkin saya suka dari Redmi Note 8 ini adalah untuk portnya sendiri sudah pakai USB Type-C dan masih ada headphone jack 3,5 mm lah UFC, dan masih ada headphone jack 3,5 mm. Dan untuk keluaran speakernya sendiri saya rasa masih cakep sih sampai tahun sekarang, dan masih ada juga IRL Blaster bagi teman-teman yang mungkin iseng-iseng ataupun ya punya kepentingan untuk menyalakan remote seperti AC, TV. Ini bisa berguna banget untuk teman-teman semua. Dan untuk keamanan sendiri dia punya sensor fingerprintnya di bagian belakang, dan ini bentuknya masih tradisional, dan kecepatannya saya rasa cukup cepat ya, nggak terlalu lama, sedang lah, kalau orang Pontianak bilangnya sedang. Oke, kali ini kita akan coba tes untuk game sendiri. Untuk game PUBG dulu lah, dia masih bisa berjalan di settingan high ya, kalau nggak salah high, smooth high. Kita akan coba tes untuk game PUBG Mobile. Oke, kali ini kita akan coba untuk bermain PUBG Mobile. Ya, ini masih lumayan oke sih. Kita akan coba masuk ke settingannya. Di sini untuk grafiknya masih tersedia untuk smooth high ya, dan balance juga bisa sih untuk medium, dan untuk settingan tertinggi memang hanya di smooth high ya. Jadi ini udah cukup sih, dan untuk SDR ini nggak bisa, dan settingannya memang mentok di sini, dan ini saya rasa udah cukup oke sih. Kita akan coba untuk bermain PUBG Mobile. Kita unfollow aja lah nih orang nih, kita terjun sendiri aja. Ya, tampak di sini main PUBG masih jalannya. Ya, sebenarnya masih enak-enak aja sih. Kalau untuk internetnya bagus ataupun jaringan sinyalnya itu bagus ya, tetap bagus aja sih. Dan ini adalah untuk performance dari Redmi Note 8 menjalankan PUBG Mobile. Dan mana musuhnya nih? Kok nggak ada musuhnya? Ku cari kok nggak ada, kau kemana? Ini bete juga sih kalau nggak ada musuhnya. Soalnya nih akunnya baru dibuat, jadi ya kalau ngetes tuh kadang akun baru sih. Soalnya nggak main intens saya game nih. Oke, kali ini kita akan coba untuk tes game Mobile Legends. Saya biasanya pakai hero Bruno, dan untuk settingan sendiri biasa bisa di ultra ya. Jadi saya pakai hero hero Bruno karena saya suka nonton bola dan suka main bola dulu waktu kecil, tapi sekarang udah nggak terlalu sih. Dan kita akan coba untuk tes game Mobile Legends. Ya, ini adalah hasil dari Redmi Note 8 main game Mobile Legends. Di sini masih terasa smooth ya, nggak ada terasa frame drop yang berarti, karena memang untuk jaringannya saya rasa ini cukup berpengaruh untuk performa game yang kita jalankan, dan kebetulan saya pakai jaringan seluler yang cukup lah untuk menghandle game seperti ini. Dan memang kalau untuk game ini sendiri, kalau sebesar apapun ataupun semahal apapun HP-nya dan spek HP-nya, kalau jaringannya lele tentu bakal ya performa main game akan terasa kurang ya, ataupun mau emosi lah bawahnya gitu ya. Kita akan coba untuk ya ini apalah main game kayak gini, kayak ngolok-ngolok kalau orang pun tidak bilang. Karena saya memang main game ini nggak terlalu intens, kecuali memang lagi gabut, itu pun main PS Mobile aja. Itu pun ya biasanya saya ngegolin ke gawang sendiri. Dan ya ini untuk main game Mobile Legends saya rasa masih oke banget sih untuk tahun sekarang di HP ini, walaupun ya memang ini adalah HP yang sudah keluar 3 tahun lalu. Oh ya, kalau untuk keperluan seperti sosmed, buka Instagram, HP ini masih oke banget ya. Untuk RAM 4GB yang saya pakai ini masih smooth banget untuk membuka Instagram. Aktivitas scrolling ini masih oke banget. Untuk Instagram ini masih kebuka jalan terus dan cukup mantap sih. Dan untuk aktivitas seperti scrolling, saya rasa HP ini masih worth it banget ya. Dan saya rasa nggak ada masalah ataupun kendala yang berarti, apalagi untuk keperluan multitasking. Apalagi yang untuk RAM 4 ini. Kita akan coba untuk buka YouTube. Dan YouTube ini sendiri juga masih jalan ya, masih bisa dibuka lah tentunya, karena memang bukan HP yang keluar 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu itu belum Android sih. Apalah obrolan apa cerita HP kayak gini ya. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin suka dengan video kayak gini, like aja dan dislike aja kalau nggak suka. Saya nggak keberatan sih untuk itu. Dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di bawah nanti, agar setiap hari ataupun setiap upload saya selalu memberikan pembenahan ataupun upgrade yang berarti untuk perkembangan channel ini ke depannya. Sini masih oke-oke aja sih buka YouTube. Ini ada iklan pula. Oh, tekan skip dulu iklannya dan kita akan coba buka YouTube.
Nah, kita lewati aja lah. Oh ya, untuk kesimpulan dari Redmi Note 8 kali ini adalah HP ini masih worth it banget ya. Untuk Anda yang mungkin mencari HP second daily ataupun sebagai daily driver, ini juga masih worth it. Apalagi yang untuk RAM 8, bukan RAM 8 sih, RAM 6 itu ada dengan pilihan internal 128 GB. Tapi itu harganya masih 1,6 juta sampai 1,7 jutaan sih. Tapi untuk harga yang saya bilang ini tentunya bukan berada di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada dan lain-lainnya ya. Saya biasa inspeksi ataupun lihat dan cek-cek di forum jual beli seperti OLX, Marketplace, Facebook, karena memang kalau di situ bisa kita nawar semau hati ya. Intinya kalau mau nawar semau hati ya tentu harus siap resikonya lah dikena maki. Oke, mungkin sekian review ataupun pembahasan dari Redmi Note 8 di tahun 2022 dari KP Gadget kali ini. Walaupun video ini masih banyak kekurangan, saya rasa ini adalah hal yang bagus untuk saya, untuk Anda bisa memberikan kritik di kolom komentar bawah. Tentunya dengan berbagai kata-kata yang sopan dan tidak memojokkan ataupun menghujat lah, memaki. Dan siapa sih yang mau dimaki, itu enggak lah. Dan kita akan perbaiki konten kedepannya agar selalu ada perkembangan di channel ini. Like jika teman-teman suka dengan video ini, dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya, dan thank you. Udah.